Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Pagi. Alhamdulillah. Apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Oke, untuk ketua kelas bisa memimpin untuk memulai pelajaran pada pagi hari ini. Untuk Mas Satya, silahkan maju ke depan. Berdiri. Siap. Kata nama putih hormat. Gerak. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah Gerak. Duduk, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, pada hari ini Bunia akan mengabsensi kalian dulu. Nah, kira-kira siapa nih yang nggak masuk? Berliana, Hadir, Bu. Poppy, Hadir, Bu. Ahmad, Hadir, Bu. Satya, Hadir, Bu. Nugi. Iya, berarti semuanya masuk nggih. Alhamdulillah. Nggih, nanti kalau ada yang izin jangan lupa untuk WA Bunia nggih. Jadi kalau mau izin harus ada konfirmasi. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada minggu kemarin anak-anak. Kemarin kita sudah belajar tentang apa? Balik, yaitu pengertian balik dan juga tanda-tanda balik bagi anak laki-laki. Betul. Coba sekarang siapa yang masih ingat pengertian balik secara bahasa? Apa Mbak Berli? Balik secara bahasa? Kedewasaan bagi seorang muslim. Itu secara istilah. Kalau secara bahasa apa Mbak Hanif? Betul. Balik secara bahasa artinya sampai. Kalau balik secara istilah apa artinya? Kedewasaan. Betul. Kedewasaan bagi seorang muslim itu disebut balik. Kemudian siapa nih yang masih ingat tanda-tanda balik bagi anak laki-laki itu apa saja, Mat? Satu apa? Tuh. Tanda-tanda balik bagi anak laki-laki kok janggut itu apa? Apa yang pertama? Mimpi besar atau ihtilam. Kemudian yang kedua apa? Berumur 15 tahun. Betul. Yang kemudian yang ketiga apa? Apa? Perubahan fisik. Perubahan fisiknya apa saja Mbak Nasya yang pertama? Suaranya kenapa? Menjadi berat. Betul. Kemudian yang kedua apa Mbak Hira? Tumbuh rambut. Di mana? Di ketiak dan di kemaluan. Selain itu apa Mbak Hanif? Perubahan fisiknya selain suara menjadi berat, kemudian tumbuh rambut halus, apalagi? Tumbuh janggut dan kumis. Betul. Berarti masih ingat nggih tentang tanda-tanda balik bagi anak laki-laki. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai tanda-tanda balik bagi anak perempuan. Nah, loh Bu, kenapa kita kok harus belajar tentang
tanda-tanda balik bagi anak perempuan juga, Bu. Karena tanda-tanda balik bagi anak laki-laki dan perempuan itu berbeda. Nah, ini juga sebagai bekal ilmu kita ketika nanti kalian memasuki usia balik. Jadi ora kaget, ora gumunan seperti itu. Jadi tujuan kita belajar ini adalah sebagai bekal kita untuk menghadapi yang namanya usia balik. Oke, sekarang kita akan belajar tanda-tanda balik bagi anak perempuan. Nah, balik kalau secara ilmu biologi kemarin sudah Bunia sampaikan bahwa masa pubertas itu merupakan periode penting dalam kehidupan anak perempuan. Perubahan fisik dan hormonal yang dapat menimbulkan berbagai tanda yang perlu dipahami oleh orang tua dan anak perempuan. Jadi memang ilmu tentang menyambut usia balik, tanda-tanda balik ini memang penting sebagai bekal kita. Ben ora kaget ketika nanti kita mengalami yang namanya pubertas atau masa balik ya. Nah, apa saja sih Bu tanda-tanda balik bagi anak perempuan itu? Nah, yang pertama adalah haid atau menstruasi. Apa itu haid atau menstruasi? Siapa yang tahu? Apa? Betul, keluarnya darah. Jadi haid secara bahasa itu artinya keluar atau mengalir. Anak yang perempuan sudah ada yang mengalami haid? Oh, Mbak Queen sudah, berarti sudah bisa dikatakan balik kalau sudah mengalami yang namanya haid atau menstruasi. Jadi haid atau menstruasi itu anak-anak keluarnya darah dari alat kemaluan. Jadi tidak karena penyakit atau hal lain yang mengakibatkan keluarnya darah, memang keluar dengan sendirinya yang menandakan nek wis ngalami haid berarti wis balik, wis puber seperti itu, nggih. Nah, Bunia, apakah setiap perempuan akan mengalami yang namanya mengalami yang namanya menstruasi, Bu? Semua perempuan pasti akan mengalami yang namanya menstruasi. Bunia, aku kan anak cowok, kenapa aku harus belajar menstruasi sih, Bu? Somben bojo lanang apa wedok? Wedok. Ya berarti paling enggak kita juga harus sama-sama punya bekal ilmu. Nah, lanjut. Masa menstruasi itu biasanya terjadi sebulan sekali. Sesasi pisan wil wong prainan iku. Nah, dan masa selama haid itu berbeda-beda. Misalnya Mbak Queen kalau haid itu selama sebulan sekali itu seminggu. Ada juga yang cuma 5 hari, ada ya 3 hari. Itu jadi berbeda-beda tergantung orangnya. Nah, biasanya dan paling sedikit adalah yang namanya haid atau menstruasi itu terjadi sehari semalam, ya. Sehari semalam dan itu keluarnya darah secara berturut-turut. Biasanya warna darah itu apa? Darah haid merah, ada juga yang warna hitam, ono sing warnane coklat, ono sing warnane kuning. Jadi beda-beda. Nah, darah yang kuat dikatakan sebagai darah haid anak-anak adalah darah yang berwarna merah kehitaman. Nah, bisa bayangno nggih, ireng abung campur hitam. Nah, itu darah haid. Biasanya nek keluar itu gak kerasa dada, yus sak metune dhewe. Dan itu biasanya ada juga yang merasa sakit punggung atau apa, itu memang gawane. Nah, jadi ora usah kaget. Jadi sampeyan ame prena duwe tengku kok loro, Bu. Nah, itu normal terjadi pada perempuan. Tapi yang pasti haid atau menstruasi itu darahnya tidak keluar karena penyakit. Seperti itu nggih. Itu haid atau menstruasi. Kemudian pause, Bu. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan tidak? Oke, sudah jelas. Sekarang Bunia mau ngetes nih, kira-kira paham tenan nggak yang disampaikan sama Bunia? Bunia akan membagi kalian menjadi 2 kelompok besar, yaitu kelompok 1, Willy, Berliana, Queen, Diva, Nugi, dan Nasya. Bisa berbaris di
sebelah sini. Kemudian kelompok 2, Ahmad, Hanifah, Mahira, Alia, Popi, dan Satya berbaris di sini. Oke? Satya, kelompokmu mana, Le? Sudah? Sudah selesai kelompoknya masing-masing? Kelompok 1 akan mendapatkan kertas soal. Nih. Mesti nggih? Soal. Sebentar. Sebentar. Kelompok 2 jawaban. Oke. Bunia akan menghitung kali sampai hitungan ketiga. Kalian belum. Oke. 1, 2, 3. Cari jawaban dan soal yang sesuai. Ayo. Dicari jawaban yang tepat. Soal dan jawaban yang sesuai ya. Enggak tahu di Ayo, ayo. Sudah ketemu, kalau sudah ketemu boleh sama pasangannya. Nanti kita maju sesuai pasangannya, duduk sesuai sama pasangannya. Duduk jajaran. Nanti maju. Ini biasanya pas kan dunia gunting loh. Yuk duduk. Sudah ketemu semua? Siapa yang belum ketemu? Pun Bu pause Bu. Oke, betul. Beli tepuk tangan untuk Mbak Ira dan Mas Willy. Selanjutnya Mbak Diva dan Mas Ahmad. Ayo coba dibacakan. Soalnya dulu kemudian jawaban ya. Apa saja tantangan yang dihadapi anak perempuan ketika memulai memasuki masa balik dan bagaimana cara mereka dapat mengatasinya? Dengan melakukan tantangan yang dihadapi termasuk perubahan fisik seperti menstruasi, jerawat dan pertumbuhan payudara. Ini apa yang Bunia sampaikan. Nah, untuk mengukur pemahaman kalian, nah kita akan melakukan sebuah proyek yang mana nanti kelompok 1 akan mendapatkan tugas untuk membuat sebuah poster tentang tanda-tanda balik bagi anak laki-laki, dan kelompok 2 akan membuat poster tanda-tanda balik bagi anak perempuan. Oke, kalian boleh berkelompok sesuai kelompoknya masing-masing. Kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini. Ayo.
Nah, Tanda balik anak laki-laki. 1. Ihtilam. Ihtilam adalah keluarnya air mani atau bisa disebut mimpi basah. 2. Setelah sampai umur 15 tahun, seorang anak laki-laki dapat dikatakan telah balik apabila anak tersebut telah berumur 15 tahun ke atas atau minimal 12 tahun, meskipun belum mengalami mimpi basah atau ihtilam. 3. Perubahan fisik. 1. Tumbuh jakun. 2. Tumbuh kumis dan janggut. 3. Tumbuh rambut halus di ketiak dan organ kelamin. 4. Organ kelamin membesar. oke, betul. Ini sudah bagus sekali ya hasil proyek dari kelompok. Pengertian balik secara bahasa artinya sampai, secara istilah seorang telah mencapai kedewasaan. Tanda-tanda balik anak perempuan. 1. Haid atau menstruasi. 2. Semuanya sudah bagus dalam pembuatan proyeknya, akan tetapi mungkin karena keterbatasan waktu kalian kurang bisa bereksplorasi, tapi nggak apa-apa, itu boleh dilanjutkan di nanti di rumah untuk dipresentasikan lagi nanti di pertemuan berikutnya, ya. Secara keseluruhan sudah bagus. Nah, kemudian oke, sekarang Bunia mau memberikan soal asesmen sumatif. Nah, tadi Bunia sudah membagikan soal nanti dikerjakan di rumah, ya. Untuk pelajaran hari ini bagaimana? Senang? Senang. Kalau senang? Bisa mencari internet. Terus apa lagi? Bisa menggambar. Nah, terus bisa apa lagi? Menggambar. Oke, alhamdulillah. Jadi pada kesempatan pagi hari ini kita sudah belajar tentang tanda-tanda balik bagi anak perempuan, ya. Jadi pada intinya penting bagi kita untuk mempelajarinya sebagai bekal untuk menyambut di masa yang akan datang. Karena setiap manusia pasti akan mengalami yang namanya masa pubertas. Oke, sampai sini ada yang tanya kan? Oke, kita akhiri pelajaran kita pada pagi hari ini.